Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitri Suhayati, NIM 530102000032. Saya di sini ingin mempresentasikan mata kuliah sejarah klasik. Saya di sini mengambil tema tentang sejarah Arab sebelum datangnya agama Islam. Baik, langsung saja. Jika mendengar kata Arab, mungkin tidak asing lagi bagi kita, karena Arab dianggap sangat berkaitan erat dengan Islam. Hadir di tengah-tengah masyarakat Arab saat itu, kondisi masyarakat Arab tidak sama seperti halnya setelah Rasulullah SAW hadir. Terdapat sesuatu yang membedakan di antara keduanya. Masyarakat Arab sebelum Islam adalah masyarakat yang hidupnya di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah ini disebut dengan zaman kebodohan. Kebodohan karena di zaman dulu, di zaman belum adanya Islam, di mana mereka tidak mengenal yang namanya agama, ibadah, tauhid. Intinya tentang yang kita pelajari di sekarang ini, waktu zaman dulu belum ada. Pemahaman konteks masyarakat sebelum kedatangan Islam memiliki peran penting bagi kita untuk dapat memahami bahwa Islam telah memberikan kontribusi yang baik dalam kehidupan. Jadi Arab ini sebelum adanya agama Islam masuk ke Arab. Nah, mulai terbentuknya kehidupan yang sangat membaik. Selanjutnya, Islam muncul lain merupakan sebuah upaya untuk memberikan jawaban terhadap problem-problem kemanusiaan, baik yang menyangkut keyakinan sosial, politik, ekonomi yang sangat melengkapi Arab saat itu. Jadi, kondisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam secara umum ditandai dengan beberapa kondisi. Ada antara lain kondisi sosial. Mungkin sosialnya, dalam bersosialnya ini kurang mempererat, kurang kerjasamanya. Terus ada juga budayanya, mungkin budayanya yang sangat tidak baik sebelum datangnya Islam. Terus kondisi sosialnya juga, politik, dan konteks religius. Baik, saya akan memaparkan salah satunya, yaitu tentang kondisi sosial budaya pada masa dulu sebelum adanya Islam. Itu yang pertama, kondisi sosial budaya. Kondisi kehidupan masyarakat Arab sebelum dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Kebodohan hal ini dikarenakan dalam waktu yang lama masyarakat Arab tidak memiliki kitab suci, ideologi agama, dan tokoh besar yang membimbing mereka. Jadi di zaman kondisi sosial budaya itu, waktu belum adanya agama Islam, mereka tidak memiliki kitab suci. Nah, tidak memiliki kitab suci dan tidak bisa menganut pada ajaran-ajaran yang baik pada masa itu. Pada zaman dulu, mereka tidak mempunyai sistem pemerintahan yang ideal dan tidak mengindahkan nilai-nilai moral, sehingga masyarakat memiliki akhlak yang sangat rendah. Jadi di zaman dulu sebelum adanya Islam, mereka mereka belum mempunyai sistem pemerintahan. Kan sekarang sistem pemerintahan ada peraturannya, ada hak asasi manusianya. Mungkin waktu dulu tidak ada. Jadi datangnya Islam sangat membuat perubahan yang sangat membaik. Dapat kita simpulkan bahwa keadaan sosial budaya masyarakat Arab diantaranya
Yang pertama, orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam adalah orang-orang yang menyekutukan Allah atau musyrik, yaitu mereka menyembah patung-patung karena dianggap suci. Nah, pada masa dulu sebelum adanya agama Islam, mereka ini menyembah patung-patung yang mereka anggap bahwa patung itu suci dan patung ini membawa ia kebaikan, padahal tidak. Tapi pada zaman dulu memang begitu, mereka menyembah patung-patung, menyembah berhala-berhala seperti itu. Dan di zaman dulu juga sebelum datangnya agama Islam, mereka menguburkan anak-anak perempuan mereka hidup-hidup karena takut malu dan celaka. Mereka menganggap anak perempuan ini membawa kemiskinan dan kesengsaraan. Jadi di zaman dulu ini anak perempuan ini sangat tidak diinginkan mungkin, karena anak perempuan ditakuti akan membawa kemiskinan atau kesengsaraan. Padahal tidak. Padahal perempuan ini sangat tidak seperti itu kalau di zaman sekarang ini. Dan ada juga budak diperlakukan majikannya secara tidak manusiawi, memperlakukannya seperti binatang dan barang dagangan. Nah, jadi dulu ini mungkin sesama manusia tidak saling. Jadi mereka menganggapnya yang budak ini menganggapnya ini jadi seperti binatang, diperlakukannya layaknya seperti binatang, bukan seperti manusia. Kita tahu kan kalau binatang itu diperlakukannya seperti apa. Itu di zaman dulu. Di zaman sekarang mungkin sudah tidak ada dan tidak seperti itu. Mereka, para pebudak dibunuh, tidak mendapatkan kebebasan untuk hidup layaknya manusia sekarang. Jadi pada masa dulu mungkin membunuh ini sudah tidak asing lagi, karena kebebasannya sudah sudah tidak layak lagi, karena pada zaman dulu mungkin tidak ada rasa manusiawi kepada sesama. Dan ada juga stratifikasi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Stratifikasi sosial adalah perbedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal atau bertingkat. Sebelumnya Islam datang, stratifikasi sosial begitu terasa bagi masyarakat Arab. Banyak diskriminasi terjadi di kalangan masyarakat Arab, baik itu diskriminasi gender, status sosial, profesi, bahkan masyarakat luar. Selanjutnya, hal yang mempengaruhi struktur sosial adalah kondisi objektif geografis dan faktor topografi secara tidak langsung. Karena kalbiah yang hidup di daerah padang pasir mobilitasnya lebih besar dibanding dengan kalbiah yang hidup di daerah subur. Di masyarakat Arab terdapat sejumlah gelar yang memberikan konotasi kelas, seperti anak yang lahir dari perkawinan campuran biasanya disebut al-azmi. Jika ayahnya orang Arab dan ibunya orang asing, maka anaknya disebut al-hazin. Jika ibunya orang Arab dan ayahnya non-Arab, maka anaknya disebut al-muzri. Orang-orang yang tidak lancar berbahasa Arab juga disebut al-azmi sebelum Islam. Orang-orang al-hazin tidak mendapatkan harta warisan sekalipun ia anak laki-laki. Di dalam masyarakat Arab sendiri terdapat struktur sosial yang berpengaruh penting di bidang sosial politik, yaitu keutamaan Bani al-Hashim
keluarga Bani Hashim seringkali mendapatkan perlakuan khusus di dalam masyarakat. Misalnya, mereka diberikan gaji pensiun dan disebabkan dari pajak sosial dan berhak atas bagian dari harta rampasan perang. Keutamaan keluarga Quraisy masih menjadi perdebatan, terutama dalam bidang politik. Selanjutnya, ada struktur sosial berdasarkan usia juga menjadi gejala umum masyarakat ketika itu. Yang senior mendapatkan kesempatan lebih utama pada junior, dan ukuran senior dan junior diukur berdasarkan usia, bukannya pertimbangan-pertimbangan lain. Pengecualian terjadi dalam beberapa hal, misalnya dalam kerajaan seorang bisa saja menggantikan ayahnya sebagai pengusaha kalau ayahnya meninggal, meskipun umurnya masih muda. Faktor umur seringkali mendapat pertimbangan khusus bagi seseorang yang akan dipromosikan ke jenjang karir yang lebih tinggi. Nabi Muhammad SAW sejak awal terlihat lebih mengutamakan pertimbangan rasional dalam profesional daripada pertimbangan emosional dan tradisional dalam menjalankan misinya. Nabi SAW juga sering mempercayakan sesuatu kepada perempuan yang menurut adat dan tradisi Arab tidak lazim, seperti mempercayakan beberapa peperangan di samping bertugas sebagai juru masak di medan perang. Bahkan Nabi SAW juga pernah memerintahkan seseorang perempuan menjadi imam sholat di lingkungan keluarganya. Namun hal ini masih perlu diteliti lebih jauh sebab munculnya hadis tersebut tentang persoalan tidak populernya perempuan sebagai imam di antara kalangan laki-laki disebabkan oleh adanya riwayat lain yang melarang perempuan jadi imam, atau karena tradisi keagamaan dan kepercayaan masyarakat di kawasan Timur Tengah. Sistem kekerabatan masyarakat Arab dulu. Dalam lintasan sejarah keluarga dikenal setidaknya bentuk keluarga. Yang pertama, keluarga bati, yaitu suatu satuan kekerabatan terdiri atas suami dan istri dan keturunan langsung. Mereka memelihara suatu rumah tangga dan bertindak bersama-sama sebagai suatu kesatuan sosial. Dan ada juga kelompok-kelompok masyarakat lebih kuat mempunyai pengaruh lebih besar daripada kelompok yang lebih kecil. Biasanya orang-orang atau kelompok masyarakat lembah yang tidak terikat dalam suatu suku akan meminta perlindungan kepada suku-suku yang lebih kuat, tentu dengan beberapa konsekuensi. Dalam sejarah dunia Arab, kelompok masyarakat yang memperoleh perlindungan antara lain dikenal dengan istilah mawali. Orang-orang yang berstatus mawali berbeda dengan budak. Mawali kedudukan sosialnya lebih tinggi daripada budak karena mereka tetap dianggap sebagai manusia merdeka. Hanya saja mereka dibebani beberapa kewajiban kepada perlindungannya. Budak sepenuhnya berada di bawah kekuasaan tuannya, dapat diperjualbelikan dan dikewajibkan untuk melayani segala macam kebutuhan tuannya. Dalam struktur masyarakat Arab, kelompok mawali hanya berada tingkat di atas budak, namun tetap dipandang rendah statusnya di dalam masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan materi saya tentang sejarah Arab sebelum datangnya Islam. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.
pasti ada dalam pemaparan judul yang saya ambil ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.